saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lanjutkan tentang Paskah. Saudaraku, tujuan Paskah pertama sekali di Mesir diadakan oleh orang Israel. Tujuan Paskah itu adalah untuk penyelamatan, pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir, perbudakan dunia. Ya, jadi supaya orang Israel itu merdeka, maka mereka harus dibebaskan dari perbudakan Mesir. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Lalu mereka, saudaraku, keluar dari tanah Mesir. Yang pertama adalah untuk beribadah. 23 ayat 25. Ini saudaraku, jadi beribadah itu beribadah setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi orang Israel itu beribadah di padang gurun. Ya, coba dibaca. 23-25. Ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu. Dan air minum. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, saudara, pertama sekali perintah untuk beribadah setelah orang Israel keluar dari ketika mereka di Mesir dan mereka tidak pernah beribadah. Mereka tidak pernah beribadah. Kenapa mereka belum pernah beribadah? Karena mereka belum orang merdeka. Jadi oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, tujuan Tuhan membawa keluar dari tanah Mesir adalah untuk membawa Israel itu beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu setelah itu, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, berarti mereka sudah menjadi orang merdeka, membuktikan diri mereka adalah orang merdeka. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mereka harus membuktikan diri mereka lewat menjadi orang beribadah. Makanya kalimatnya berkata, tetapi kamu harus beribadah. Jadi kalau kalimat harus beribadah, berarti bagi orang Kristen, jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Dan bukan hanya ibadah hari Minggu. Ya, bukan hanya ibadah hari Minggu. Karena dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 berkata, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Coba dibaca. Ya. 10 ayat 25. Iya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, kalau kamu waktu di Mesir, ya memang kamu belum beribadah. Tapi ketika kamu keluar dari tanah Mesir, kamu sudah diwajibkan beribadah. Ini saudaraku, ketika kita masih, istilah sekarang, kalau kita masih berada dalam dosa, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita belum menerima korban penyelamatan, korban Paskah dari Yesus Kristus, memang kita mungkin bukan orang beribadah. Tetapi saudaraku, ketika kita sudah menerima korban keselamatan, kita telah menerima pengampunan dosa. Roma pasal 3 ayat 3. Kita telah menerima pengampunan dosa. Iya. Supaya kita perhatikan saudara-saudaraku. Roma 3 ayat 23. Iya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa perjanjian lama, bahwa bagaikan orang Israel itu masih ada dalam perbudakan Mesir.
dalam perjanjian baru sekarang ini bahwa orang Kristen itu masih ada dalam perbudakan dosa. Umat manusia itu masih berada dalam perbudakan dosa. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, Kristus menjadi korban Paskah. Korban Paskah untuk persiapan penyelamatan bagi umat yang percaya. Seluruh umat manusia yang percaya kepada Kristus akan menerima korban Paskah. Dan ciri-ciri orang yang telah menerima korban Paskah, mereka mulai beribadah kepada Tuhan dengan setia. Ciri-ciri orang yang menerima korban Paskah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi kalau masih ada kita, saudaraku orang Kristen, masih malas beribadah, ini menunjukkan kamu belum merdeka. Ini menunjukkan bahwa kita belum merdeka. Sehingga kenapa? Namanya orang masih dalam perbudakan dosa, mana ada pikirannya tentang Tuhan. Bagaimana pikirannya tentang ibadah? Tidak mungkin ada. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika kamu telah menerima korban Paskah, ketika kamu sudah menjadi orang merdeka, maka kamu harus tunjukkan bahwa kamu harus menjadi orang beribadah kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang beribadah kepada Tuhan. Nah, maka saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang beribadah kepada Tuhan, maka saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan menerima, saudaraku, kuasa. Dalam perjanjian lama saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ketika mereka menjadi orang beribadah, saudaraku, orang Israel